Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri dari AK21C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21. Tujuan dibentuknya video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah praktikum perpajakan. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Pengertian PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan dalam bentuk upah, gaji, honorarium, tunjangan atau suatu pembayaran dengan nama atau bentuk apapun yang diperoleh melalui pekerjaan, jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Pihak memotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pihak yang dipotong PPh 21. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Menteri Keuangan, dari pemotong PPh pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun. Penghasilan yang dipotong PPh 21. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan lain-lain. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku dan lain-lain. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pewaris yang tidak merangkap kegiatan pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, dan penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 16/PJ/2016 Pasal tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pertama, penghasilan kena pajak. 2. Jumlah penghasilan yang melebihi 450.000 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. 3,50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, 3. Tarif pemotongan PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 21 bersifat progresif,
yaitu besaran tarif yang ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak yang diterima wajib pajak setiap tahunnya. Besaran tarif progresif PPh Pasal 21 diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau PPh Pasal 21. Tarif progresif pajak penghasilan Pasal 21. Ada lapisan penghasilan kena pajak dan tarif presentasi. Pertama, penghasilan Rp 0 sampai dengan 50 juta 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, di atas 500 juta 30%. Sumber pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dalam negeri dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Besarnya PTKP per tahun diatur dalam PMK nomor 101/PMK.010/2016, yaitu Rp 54 juta untuk WP dan 54 juta jika penghasilan istri digabung, 4.500.000 sebagai tambahan untuk WP yang berstatus kawin, 4.500.000 sebagai tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga. Nah, untuk lebih jelasnya, sini ada status wajib pajak dan penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama ada PTKP laki-laki atau perempuan lajang. TK 0 yaitu tidak kawin 0 tanggungan 54 juta. TK 1 yaitu tidak kawin 1 tanggungan 58.500.000, tidak kawin 2 tanggungan 63 juta, tidak kawin 3 tanggungan 67.500.000. Yang kedua ada PTKP laki-laki kawin K0 atau kawin 0 tanggungan 58.500.000, kawin 1 tanggungan 63 juta, kawin 2 tanggungan 67.500.000, kawin 3 tanggungan 72 juta, dan yang terakhir PTKP suami dan istri jika digabung K10 112.500.000, K11 117 juta, K12 121.500.000, K13 126 juta. Sumber Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/010/2016. Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21. Sebagaimana telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nah, dan itu tadi penjelasan tentang pajak penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21. Terima kasih.